Saed Buil karena menerima gelar karyawan toko yang luar biasa. Daehyun ingin menghadiahinya, jadi dia menyetujui semua permintaan, dan Saed Buil meminta untuk digendong. Telah mengatakan untuk menggendongnya hanya sebentar dan kemudian turun, tetapi Saed Buil terus menempel di punggungnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan turun. Tak disangka tepat pada saat itu, pacar Daehyun, Yeonjo, melangkah masuk, adegan ini menjadi memalukan. Daehyun segera memanggil nama pacarnya, sedangkan Yeonjo hanya tersenyum dan berkata dengan murah hati. Apakah aku mengganggu kalian berdua? Saed Buil dengan cepat turun jadi telah jatuh ke tanah, dia dengan cepat duduk dan berkata. Ini hanya salah paham, jangan salah paham. Dan Daehyun juga mendekat untuk menjelaskan pada Yeonjo dengan tatapan khawatir. Tentu saja aku percaya padamu. Saed Buil buru-buru menjelaskan bahwa itu karena dia dipilih sebagai penjual yang baik. Jadi manajer memberi selamat padanya, jadi apa yang terjadi barusan hanyalah lelucon. Harus pergi makan makanan ucapan selamat. Ini adalah undangan yang tidak bisa ditolak. 3 orang pergi ke restoran mewah, Yeonjo memberinya menu untuk dipesan. Tapi ketika Saed Buil melihat menu dalam bahasa Inggris, dia dengan malu-malu berkata kepada Yeonjo. Apapun yang kalian berdua pesan, saya akan memakannya, tempat ini mewah dan saya tidak tahu harus memesan apa, saya juga tidak pilih-pilih makanan. Dan Yeonjo memesan makanan dengan tatapan ahli, sekarang Daehyun dan Saed Buil mendengarkan dengan bingung. Saed Buil berbisik dalam hatinya, sungguh memalukan. Setelah menghabiskan segelas wine, Daehyun hendak menuangkan wine Saed Buil, tapi Yeonjo menahannya dan menuangkan segelas penuh untuknya. Saed sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, dan Yeonjo, setelah meminum habis, meminta Daehyun untuk menuangkan wine untuknya. Ini adalah pertunjukan keagungannya kepada Saed Buil. Saed Buil menundukkan kepalanya dan mulai makan steak, dia benci tidak bisa memakan Yeonjo juga. Lalu Yeonjo berkata dengan sopan. Saya harap Anda akan terus mencoba untuk pergi ke toko pacar saya di masa depan ya. Karena kerja keras saya dalam penjualan, saya bisa menjadi anggota penjualan terbaik bulan ini, sekarang saya harus bekerja lebih keras lagi. Saya hanya berharap Anda mencoba keras dalam bekerja. Ya, saya melakukan yang terbaik di semua bidang, bahkan di tempat kerja, tetapi juga yang lainnya. Pertarungan kedua gadis dimulai di sini. Setelah makan, mereka bertiga keluar dari restoran. Tapi sekarang seseorang menelepon Daehyun berbicara tentang menambahkan lebih banyak nasi gulung ke tokonya. Ketika Yeonjo mendengar ini, dia dengan marah melepaskan tangan Daehyun dan menyuruhnya untuk tidak berbicara di sini terlalu keras. Tapi Daehyun sibuk dengan toko jadi dia tidak memperhatikannya. Melihat mereka berdua berbicara seperti pasangan dan dia seperti orang di luar. Setelah menjawab telepon, Daehyun kembali menjelaskan kepada Yeonjo, pada saat itu, sutradara Cho yang menyukai Yeonjo datang. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membawamu pulang? Baik saja, bisa tolong antarkan aku pulang. Daehyun sedih ketika dia mendengar ini, sementara Saed Buil tersenyum di dalam hatinya. Di pesta perusahaan, karena seorang reporter mewawancarai toko Daehyun sebelumnya dan sekarang dia memposting artikel tersebut secara online. Kolega terus-menerus memberikan satu sama lain dan berdiskusi. Pada saat ini, Daehyun dengan cepat berlari mencari Yeonjo untuk menjelaskan, tetapi melihat adegan ini, dia merasa patah hati dan diam-diam pergi. Dan sekarang Saed Buil sedang di toko, tiba-tiba sekelompok gadis yang menyebabkan masalah sebelumnya menyelinap datang dan pukul Sid pingsan. Ketika gadis-gadis itu selesai memukul, mereka dengan cepat berlari ke sudut jalan, setelah itu, mereka baru berani membuka masker mereka. Pada saat itu, Dae Buil lewat dan melihat bahwa kelompok berandalan telah dipukuli oleh Saed Buil sebelumnya. Pada saat ini, dia panik dan berlari kembali ke toko, melihat Sid Buil terbaring di tanah dan buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan dia menderita radang usus buntu dan membutuhkan operasi segera dan kepalanya baik-baik saja. Melakukan operasi sial. Daehyun pergi ke perusahaan Yeonjo untuk meminta maaf tapi Daehyun melihatnya masuk ke mobil orang lain. Ketika dia datang ke rumah sakit, dia hendak mengatakan kepada Saed Buil dia akan membiarkan Saed Buil berhenti dari pekerjaan. Tetapi ketika dia melihat mata murni Saed Buil, kata-kata yang akan dia katakan hanya terdiam. Keesokan harinya Ji-wook juga membawa bunga untuk mengunjunginya. Ibu Daehyun bahkan secara pribadi membantunya mencuci rambutnya di kamar mandi. Sejak kecil, dia tidak memiliki perhatian ibunya, tetapi sekarang dia merasakan cinta ibu, jadi dia sangat tersentuh sampai menangis.
Keesokan harinya, Ibu Yeonjo pergi ke toko untuk menghabiskan 1 juta untuk anggur dan meminta Daehyun untuk mengantarkan barang secara pribadi ke pintu rumahnya. Dia mengantarkan beberapa tong anggur datang, tidak menyangka bertemu Yeonjo kembali ke rumah saat ini. Ibunya bahkan memberi Daehyun uang hadiah, Daehyun tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah Daehyun pergi, dia meminta pembantu rumah tangga untuk mengambil anggur dan membuangnya. Taipan Korea sangat tahu bagaimana mempermalukan orang lain. Cara melakukannya menyakiti harga diri Daehyun, setelah ini, juga merasa harus putus saja. Dua orang tidak cocok tetapi ketika mereka bersama, hanya Tuhan yang tahu seberapa banyak mereka tidak cocok. Pada saat ini, Yeonjo berlari ke rumah sakit untuk mencari Sae-byul dan menyalahkan seluruh kepala Sae-byul. Dia mengatakan bahwa karena penampilan Sae-byul, dia dan Daehyun, meskipun mereka sudah saling mencintai selama 2 tahun, tidak pernah berdebat, tetapi sekarang mereka berdebat setiap hari, itu membuatnya sangat lelah. Daehyun takut mengatakannya jadi dia meminta saya untuk menyampaikannya pada Anda. Tolong jangan ikut campur dalam hubungan kami lagi, berhenti dari pekerjaan Anda di toko. Saat itu, Ji-wook masuk dan berkata untuk membantu Sae-byul, Yeonjo juga marah dan pergi. Sae-byul merasa terluka, satu-satunya cara untuk menghilangkan kesedihannya adalah pergi ke bioskop untuk menonton komedi, tertawa sekali dan kemudian akan baik-baik saja. Eun-byul menerima telepon dari Gembi yang mengatakan bahwa Sae-byul telah dipukuli dan dirawat di rumah sakit, jadi dia pergi mencari kelompok gadis itu. Gembi bergegas untuk memberitahu Sae-byul berita itu. Eun-byul berpura-pura menemukan mereka dengan senyum cerah, setelah itu. Apa maksudmu? Apakah kamu memukul kakakku, kamu mau mati? Dengan pukulan kemudian tendangan langsung mengenai gadis berambut merah jatuh ke tanah. Kaki tangannya datang untuk menggoda Eun-byul dan langsung ditampar. Saat pertarungan, Sae-byul juga datang, gadis-gadis itu langsung datang untuk menjambak rambut dan dua yang lain melakukan seni bela diri belalang. Ketika dia melihat ini, dia hanya bisa tertawa dan kemudian dia melakukan tai chi, siapapun yang ingin makan pukulan dan tendangan jadi mendekat. Dia dengan cepat mengalahkan satu, meraih leher yang lain dan menendang. Setelah itu, kedua pemimpin itu mulai menari seni bela diri, melihat bahwa seni bela diri juga sangat metodis, setelah beberapa saat menciptakan postur bela diri super mantis. Sae-byul melihatnya dengan penghinaan sarkastik. Dia berteriak keras dan mulai menyerang, tetapi hanya beberapa pukulan dan peninju masih tidak bisa menangkapnya. Dua orang bertarung dengan kekuatan yang sama, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Sebuah pukulan yang menyebabkan Sae-byul berguling, lalu pukulan ke wajahnya, lalu pukulan lainnya. Setelah itu, pria ini berbaring di tanah, pada titik ini gadis-gadis itu panik dan melarikan diri. Kelompok Sae-byul dengan senang hati saling berpelukan dan melompat. Ketika kembali ke kamar rumah sakit, melihat Daehyun berbaring di tempat tidur. Dia bertanya mengapa baru saja menjalani operasi tapi mengapa berlarian, tapi Sae-byul berkata, Manajer saya ingin berhenti dari pekerjaan saya di toko. Apa? Sae-byul mengucapkan selamat tinggal pada pria yang diam-diam dia suka. Karena dia merasa terluka setelah diperingatkan oleh Jeonjo. Daehyun tidak tahu harus berbuat apa jadi dia menarik tangan kembali dan berkata bahwa itu terlalu buru-buru, dia tidak ingin membiarkannya berhenti pekerjaan. Sae-byul dengan tekad mendorongnya keluar. Setelah Sae-byul sampai di rumah, dia melihat seseorang telah mengemasi barang-barangnya, dia buru-buru berlari masuk dan berteriak pada mereka untuk berhenti. Pada titik ini, pemilik mengatakan kepadanya makelar ditipu untuk ambil uang sewa 1 tahun, sekarang mereka perlu mengambil kembali apartemen yang dia tinggali. Setelah Sae-byul pergi ke kantor polisi untuk melapor, dia menggunakan sedikit uang yang tersisa untuk membawa Eun-byul ke motel murah untuk tinggal sementara. Sae-byul memberitahu adiknya untuk tidak khawatir. Dia pasti akan mencari pekerjaan dan mendapatkan uang untuknya pergi ke sekolah. Tapi Eun-byul selalu mengeluh dan menyalahkan semua kesalahannya padanya. Hei kamu ingin mati kok? Itu benar, tolong bunuh aku, kamu selalu mengatakan itu ketika kamu marah, menjengkelkan sekali. Malam itu Sae-byul bermimpi bahwa broker membayarnya kembali. Uangnya kembali, telah hidup lagi. Tapi dibangunkan oleh Eun-byul yang memanggilnya dengan keras. Eun-byul mengancam kakaknya untuk mencari tempat tinggal atau dia akan memutuskan hubungan dengannya. Setelah Eun-byul pergi ke sekolah, dia menggedor pintu dengan kepalanya dan hatinya kacau. Tapi dia awalnya gadis yang kuat, karena untuk mencari nafkah dia berkeliling melakukan pemasaran dan penjualan. Eun-byul ingin mencari tempat yang lebih baik, jadi dia memanggil Gembi dari keluarga kaya.
Ketika dia datang ke rumahnya, ada pembantu di rumah, dan dia bahkan tidak perlu menaiki tangga. Sebuah ruangan yang beberapa kali lebih besar dari rumah lamanya. Gembi juga sangat menyambut dia dan adiknya datang ke sini untuk tinggal. Tapi ayah Gembi sangat membenci Said Byul dan mengancam putrinya untuk memberitahu saudara perempuan itu untuk pindah pergi. Semua itu didengar oleh Said Byul yang berdiri di belakang pintu, sepertinya dia tidak bisa terus tinggal di sini lagi. Ketika Eng Byul mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan mengambil makanan yang jatuh. Setelah kembali, atasannya tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi memarahinya karena tidak mengirimkan barang tepat waktu kepada pelanggan. Kamu telah dipecat. Dunia dewasa tidak memiliki kata mudah. Dua saudara perempuan tidur di kamar uap pada malam hari. Eng Byul melihat bahwa kaknya terluka, jadi dia duduk untuk menghiburnya, tetapi tidak berharap Eng Byul memiliki plot. Said Byul bangun pagi-pagi dan melihat bahwa adiknya telah meninggalkan pesan, jadi dia berlari ke loker dan melihat bahwa sedikit uang yang tersisa diambil oleh adiknya. Said Byul dengan kosong duduk di lantai, menangis tak berdaya. Saat itu, Ibu Dae Hyun lewat dan mengetahuinya. Dia pergi untuk memeluknya dan dengan lembut menghiburnya dan juga mengajak Said Byul ke rumahnya. Pada itu, Yeon Jo dan sutradara Cho duduk di tengah pertunjukan, sementara Dae Hyun duduk sendirian di sudut jauh untuk menonton. Malam itu, ayah Dae Hyun, setelah pulang ke rumah, hendak membuka pintu lemari es untuk mengambil anggur dan minumnya. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok datang, menutup wajah dan mengenakan gaun putih. Dia langsung sadar tapi dia juga takut, matanya melebar dan dia pingsan di tempat. Ibu Dae Hyun bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tidak hanya dia tidak membawanya ke rumah sakit, tetapi juga menendangnya. Said Byul juga kaget melihatnya. Said Byul pergi ke agen real estate yang menipunya. Setelah berteriak selama sepanjang hari, seorang lelaki tua menyiramkan air padanya. Dia menyuruhnya untuk tidak berteriak di sini lagi mempengaruhi istirahatnya. Dia telah ditipu dan bahkan tidak bisa bersumpah pada mereka sekalipun, mengapa hidup begitu sulit. Baru pagi-pagi sekali, tapi pemandangan klasik telah muncul. Dae Hyun melepas celananya untuk pergi ke toilet, saat ini Said Byul juga baru saja selesai mandi, mereka berdua bertemu di pintu. Said Byul tanpa sadar panik dan meluncurkan tendangan, langsung menendang Dae Hyun menjauh. Dia ditendang dan hampir jatuh rahangnya, lalu dengan cepat berdiri dan memakai celananya dan berteriak pada Said Byul. Kenapa kamu keluar dari sini? Tidak, mengapa kamu melepas celanamu? Kenapa kamu tidak pulang saja, tetapi tinggal di rumahku? Kamu cepatlah pulang rumahmu, pergi cepat. Sial, masalah besar hampir terjadi.